Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham pada hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita akan membahasnya bersama analis Panin Sekuritas, Juan Octavianus. Selamat pagi, Mas Juan. Pagi. Iya, pekan lalu indeks kita ditutup melemah. Dan pada pagi hari tadi dibuka dengan angka yang sangat fluktuatif begitu, menguat kemudian kembali melemah. Tapi untuk hingga siang nanti setidaknya menurut Anda ini cenderung menguat atau terkoreksi? Ya, jadi memang kalau kita melihat pada hari ini kecenderungannya itu lebih ke arah melemah ya untuk sepanjang perdagangan pada hari ini ya. Jadi kalau kita lihat memang ada dua faktor nih. Faktor yang pertama itu kita lihat dari regional nih, di mana kalau kita melihat ketegangan antara US dan juga China ini kembali meningkat nih, di mana kalau kita lihat dari pemerintah Trump ini sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan pembatasan ekspor pada Semiconductor Manufacturing International Corporation atau SMIC. Baik. Ini salah satu pembuat chips terbesar, semiconductor chips terbesar di Tiongkok. Nah, jadi kalau kita memang tendensinya ini bisa menjadi salah satu faktor untuk memanaskan kembali tensi perang dagang antara Indonesia dan China. Ini juga kelihatan di regionalnya bahwa kalau kita lihat dari bursa Asia juga mayoritas melemah. Jadi kita lihat ini juga salah satu faktor. Lalu yang kedua kita lihat ini dari faktor dalam negeri nih, di mana investor masih akan berhati-hati terutama dari perkembangan kasus baru COVID-19 yang terus meningkat di atas 3.000 kasus per hari dalam beberapa hari terakhir. Jadi kalau kita lihat memang perkembangan dari kasus COVID-19 ini kan signifikan sekali peningkatannya. Ini juga menjadi salah satu faktor dari investor untuk berhati-hati dan kasih wait and see terhadap aset-aset berisiko seperti dari pasar saham seperti itu. Baik, kalau kita lihat ini secara kumulatif IHSG kita turun 2% sepanjang pekan lalu. Apakah ini masih akan terjadi pada pekan ini karena melihat ini awal pekan dan kebanyakan sentimen negatif yang ada? Ya, jadi kita melihat kalau sepanjang pekan ini kemungkinan masih akan mix ya, karena kita lihat ini bisa ke arah flat jatuhnya ya. Dikarenakan kalau kita memang selain dari pemanasan tensi perang dagang, pemanasan tensi antara US dan China, ini juga kita lihat ada sentimen positif nih, di mana kalau kita lihat dari US sendiri kan ini tetap dengan interest rate-nya yang cukup rendah ya. Nah, ini translasi sudah mulai terlihat kalau kita lihat employment rate-nya ini sebenarnya sudah menunjukkan penurunan nih. Unemployment rate-nya menjadi 8,4% dari yang sebelumnya 10,2%. Nah, ini di atas estimasi analis yang di 9,8%. Jadi kita lihat sebenarnya kalau dari secara ekonomi ini sudah mulai gradually recovery. Nah, ini bisa jadi salah satu sentimen positif. Lalu kalau kita lihat juga dari vaksin COVID-19 ini kan development-nya cukup baik ya, di mana kalau kita lihat dari testimoni yang sudah memakai vaksinnya sebagai uji coba ini dirasa cukup baik. Kalau kita lihat juga dari vaksin Rusia juga kita lihat sentimennya ke arah positif. Nah, jadi kita lihat memang dari perkembangan ini kemungkinan ini bisa menjadi kasus positif. Nah, nanti kita lihat juga nih apakah dari sentimen negatifnya akan terus berkembang. Ini akan menjadi salah satu motor penggerak buat IHSG-nya seperti itu. Baik, pada pagi hari ini, maksud kami hari ini Bank Indonesia akan merilis cadangan devisa. Apakah ini juga akan menjadi pendorong bagi indeks kita? Ya, kita rasa ini akan menjadi salah satu faktor ya, di mana kalau kita lihat juga cadangan devisa kita masih cukup kuat dengan nilai tukar yang stabil ya. Jadi kita rasa nanti ketika rilisnya dirasa baik, memang kalau kita lihat ini akan menjadi salah satu faktor juga ya. Namun kalau kita lihat dari sentimen global ini juga sebenarnya juga masih menjadi wanti-wanti bagi investor. Kelihatan juga kalau kita lihat dari jumlah transaksi ini sebenarnya kan cenderung terus menurun ya, atau di bawah rata-rata seperti biasanya gitu. Jadi memang kalau kita lihat akan berdampak, namun tampaknya akan temporary seperti itu. Baik, kalau Anda mengatakan tadi bahwa sekarang sebenarnya sudah masuk ke masa-masa recovered, apakah memang saat ini kinerja emiten itu sudah mulai kembali membaik untuk bisa mendorong indeks kita? Ya, jadi memang kalau kita melihat dari kinerja emiten ini sudah menunjukkan perbaikan ya. Dimana kalau kita lihat sebagai leading indicator, contohnya seperti Astra, itu juga dari penjual mobilnya secara month-to-month sudah meningkat. Walaupun kita nggak bisa ekspektasikan secara year on year bisa menumbuhkan pertumbuhan ya, karena memang itu akan sangat sulit. Nah, kita lihat juga dari sektor banks dan juga dari komoditi terutama ini sudah menunjukkan angka-angka yang positif secara month on month. Ini bisa kita lihat sebagai salah satu leading indicator buat nanti recovery-nya di Q3 dan juga Q4 seperti itu. Baik, sektor apa yang saat ini masih menarik, Mas Juan?
Ya, kalau kita lihat pertama dari komoditi kita masih melihat cukup menarik ini dari sektor emas dan juga dari CPO, di mana kalau kita Baik. lihat dari perdagangan atau harga dari komoditasnya sendiri ini masih menunjukkan sentimen positif ya. Kalau kita lihat apalagi nanti dari CPO terutama ini akan ada kan festival nih di India. Nah, ini yang biasanya secara seasonality ini menaikkan Baik. dari permintaan selama Q3. Nah, kalau kita lihat juga dari harga sahamnya belum merefleksikan dari kenaikan dari harga komoditasnya. Nah, ini mungkin bisa kita lihat beberapa emiten seperti AALI dan juga LSIP. Ini Hmm. biasanya yang menjadi penggerak utama nih dari kalau misal harga CPO naik, mereka yang biasanya langsung terbang duluan seperti itu. Baik, ada emas ini PT Merdeka Copper Gold Tbk MDKA juga berada dalam tekanan. Kalau Anda melihat pergerakannya untuk hari ini seperti apa? Ya, kita melihat kalau hari ini kemungkinan masih akan melemah ya sebelum nanti akan meningkat lagi ya. Jadi kita lihat memang chance-nya adalah kita buy on weakness dikarenakan kalau kita lihat dari Baik. sebelum-sebelumnya dari pelaku pasar tuh overreact, di mana kalau kita kan memang dari harga emasnya juga cukup melambung cukup tinggi ya kalau kita lihat kemarin-kemarin ya. Dan sekarang masih naik, cuman tidak sebesar yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita lihat ini masih ada kemungkinan untuk naik, apalagi kalau kita lihat dari prospek dari MDKA sendiri, ini kan dia masih punya underground mining coppernya itu masih cukup besar ya, yang akan berada di 2025. Nah, ini bisa menjadi katalis positif buat long term investment juga buat dari MDKA. Untuk long term ya. Bagaimana dengan sektor properti, Mas Juan? Apakah saat ini sudah bisa mulai akumulasi beli? Ya, kalau untuk sektor properti sebenarnya kita masih harus cenderung berhati-hati ya, di mana kita kalau melihat dari properti ini memang masih menunjukkan ada perbaikan tapi di menengah ke bawah itu. Nah, Ya. namun kalau secara overall better kita cari sektor-sektor yang bakal lebih recovery duluan nih dan atau lebih perform duluan dibandingkan properti karena kita masih belum ada lihat nih atas positif atau signifikan isu buat nanti di properti seperti itu. Baik, nah kita lihat nih ada Rosano Barak yang menjual porsi saham PT Plaza Indonesia Realty Tbk dengan kode emiten PLIN. Nah, ini pergerakannya menurut Anda pada hari ini seperti apa? Untuk PLIN kita lihat itu sangat volatile ya. Kalau kita lihat memang kalau dari investor sendiri should be agak berhati-hati ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat better kita cari sekarang adalah dengan posisi saham yang sekarang. Better kita cari saham-saham yang big cap bervaluasi tinggi, Oke. bervaluasi yang murah dengan market cap-nya yang cukup tinggi nih. Jadi once marketnya recovery, nah ini kita nggak ketinggalan dari kenaikan IHSG sendiri seperti itu. Baik, untuk pekan ini apakah Anda tadi menyebutkan komoditi itu masih menarik? Adakah dari sektor lain atau saham lain yang mungkin bisa dicermati untuk pekan ini setidaknya, Mas Juan? Ya, jadi kalau untuk pekan ini kita masih melihat seperti Antam, MDKA dan juga dari AALI dan LSIP 4 itu ya. Karena kalau kita melihat dari nikel juga sebenarnya dari arahnya ini cukup menarik nih. Kalau kita lihat dari Tesla development-nya cukup signifikan. Ini yang menarik dari beberapa global production mines-nya ini juga ikut bergairah nih. Jadi kita lihat dari Antam dan juga dari Inco ini bisa menjadi katalis positif gitu. Apalagi kalau kita lihat Antam ini dari biji nikelnya yang sebelumnya dilarang oleh pemerintah sekarang udah bisa jualan dalam negeri nih, udah kelihatan di first half dia sudah melakukan penjualan. Ini yang bisa menjadi salah satu katalis positif juga buat dari Antamnya seperti itu. Baik, itu dia rekomendasinya. Kalau kita lihat sekarang posisi indeks kita ada di 5.200. Mas Juan, untuk prediksi Anda hari ini apakah masih bertahan di atas 5.200 atau ada pergerakan ke bawah? Ya, jadi kalau kita lihat range-nya ini akan berada di 5.200 sampai 5.342 ya. Jadi kita Oke. rasa untuk penurunan yang sekarang udah mencoba bottom dan ini merupakan entry point yang cukup menarik nih bagi investor-investor terutama yang mengincar saham-saham seperti BBCA yang big cap-nya besar ini dan juga mereka udah averaging dari lama ya. Jadi kita rasa ini juga menjadi positif buat mereka-mereka seperti itu. Baik, entry point yang bagus saat ini untuk para investor. Terima kasih Mas Juan telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.